Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK hanya dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT pada BUMN. Pemeriksaan itu pun hanya dilakukan atas permintaan DPR. Selanjutnya, Pasal 71A mengatur bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP yang terdaftar di BPK dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pasal itu secara implisit juga berarti bahwa pemeriksaan selain PDTT tidak dapat dilakukan oleh BPK. UU ini jelas memunculkan masalah baru karena tidak sesuai dengan konsep keuangan negara dan pemeriksaannya, yang selama ini menjadi dasar penting dalam keuangan sektor publik di Indonesia. UU BUMN tersebut juga tidak sesuai dengan UU sebelumnya yang mengatur keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara. Untuk mengurainya, kita bisa mengujinya dengan mengajukan pertanyaan penting berikut. 1. Apakah BUMN termasuk keuangan negara? 2. Apakah pemeriksaan BPK pada BUMN perlu dibatasi? 3. Apa saja risiko kalau BUMN tidak termasuk keuangan negara dan diperiksa BPK? 4. Apa usulan perubahan yang perlu dilakukan? Untuk itu, mari kita bedah satu persatu dalam perspektif. Sebelumnya BPK memiliki kewenangan yang luas dalam 3 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN meskipun pemeriksaan keuangan dilakukan oleh KAP. Namun berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2025, kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN menjadi dibatasi hanya PDTT saja. Itu pun dengan syarat yaitu diusulkan oleh DPR. Alasan utama tidak bisa masuknya BPK secara langsung dalam pemeriksaan terhadap BUMN tidak lepas dari ketentuan di Pasal 4 Ayat 1 dan 2. Ayat 1 menentukan bahwa modal BUMN berasal dari APBN dan non-APBN. Selanjutnya, Ayat 2 menyatakan bahwa modal BUMN tersebut merupakan bagian dari keuangan BUMN yang dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 2 ayat itu dirumuskan untuk menggantikan ayat 1 pasal 4 UU BUMN sebelumnya, yaitu nomor 19 tahun 2003. Ayat itu menyatakan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi jelas, modal BUMN yang sebelumnya dianggap kekayaan negara yang dipisahkan telah diganti menjadi bagian keuangan BUMN yang berarti tidak menjadi bagian dari keuangan negara. Alasan lain yang turut memperkuat hal itu adalah penetapan status BUMN sebagai badan hukum privat. Hal ini tertuang dalam ayat 5 pasal 4A yang menyatakan bahwa modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal, baik dalam rangka pembentukan maupun perubahan BUMN, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. Penjelasan ayat ini kemudian menyatakan bahwa BUMN adalah badan hukum privat yang modalnya milik dan tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum, baik yang berasal dari APBN maupun non-APBN. Oleh karenanya, BUMN harus dibina dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Status BUMN sebagai badan hukum privat ini juga berbeda dengan semangat UU BUMN sebelumnya. Meskipun UU Nomor 19 Tahun 2003 itu tidak menyebutkan secara eksplisit status badan hukum BUMN. Dengan memasukkannya ke dalam kekayaan negara yang dipisahkan, UU BUMN sebelumnya menganggap BUMN memiliki status badan hukum publik sekaligus privat. Status badan hukum privat berlaku untuk BUMN-BUMN yang sudah melantai di pasar modal, seperti PT Pertamina dan PT Telkom. Sedangkan status badan hukum publik berlaku untuk perusahaan umum, seperti Perum Damri dan Perum Perhutani. Kemunculan pasal 4 dan 4A dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN itu jelas problematik. Berikut ini alasannya.
Pertama, pasal itu tidak konsisten dengan pasal 3A yang mengatur mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan BUMN oleh Presiden. Ayat 1 menyatakan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ayat 2 menyatakan dengan jelas bahwa kekuasaan Presiden tersebut termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Dengan demikian, pasal ini sebenarnya menyatakan secara implisit bahwa BUMN adalah keuangan negara. Kedua, pasal dalam UU BUMN itu tidak selaras dengan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang juga tidak dijadikan dalam pertimbangan penyusunan UU BUMN. Dalam pasal 2 huruf G UU Keuangan Negara, dinyatakan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Ketentuan ini telah menegaskan bahwa BUMN adalah kekayaan negara yang statusnya dipisahkan pada perusahaan negara. Jadi, pada hakikatnya BUMN adalah keuangan negara juga. Ketiga, kedudukan BUMN menurut UU nomor 1 tahun 2025 itu tidak sesuai dengan putusan MK nomor 48 tahun 2013 dan nomor 62 tahun 2013. Kedua putusan tersebut memperkuat UU Keuangan Negara karena menyatakan bahwa BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Hal ini disebabkan karena kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN merupakan bagian dari keuangan negara. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua BUMN termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. BUMN yang modalnya tidak berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan tidak termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Akan tetapi, untuk BUMN yang modalnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berada dalam lingkup keuangan negara. Di samping tidak sejalan dengan UU Keuangan Negara, UU BUMN juga tidak mengikuti ketentuan dalam UU nomor 15 tahun 2014 tentang pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara. Ayat 2 pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut meliputi seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana dimaksud UU Keuangan Negara. Jadi, pemeriksaannya juga meliputi kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya, ayat 3 pasal 4 menyatakan bahwa pemeriksaan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain, BPK dapat melakukan 3 jenis pemeriksaan pada BUMN. Tidak seperti UU BUMN yang mengatur bahwa BPK hanya bisa melakukan PDTT atas permintaan DPR saja. Kewenangan BPK untuk melaksanakan 3 jenis pemeriksaan juga dinyatakan secara jelas dalam UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa BPK adalah lembaga yang menjalankan tugasnya secara independen dan tanpa pengaruh dari manapun. Artinya tidak ada satupun personil atau lembaga yang berhak mengatur BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Oleh karena itu, pengaturan pada pasal 71 UU BUMN jelas tidak sejalan dengan semangat pasal 2 UU BPK soal independensi. BPK bisa memeriksa tanpa minta persetujuan siapapun, termasuk DPR, dan BPK juga bisa melakukan jenis pemeriksaan apapun. Membatasi pemeriksaan BUMN hanya pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan atas permintaan DPR saja dapat menimbulkan beberapa risiko, antara lain: pertama, kurangnya pengawasan komprehensif. Pemeriksaan kinerja sangat penting untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN.
Tanpa pemeriksaan kinerja, potensi inefisiensi, pemborosan dan ketidakoptimalan kinerja BUMN dapat terlewatkan. Hanya fokus pada PDTT yang seringkali bersifat investigatif dapat mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dalam pengelolaan BUMN. Kedua, potensi penyalahgunaan wewenang. Jika pemeriksaan hanya dapat dilakukan atas permintaan DPR, ada risiko bahwa pemeriksaan dapat dipolitisasi atau digunakan untuk kepentingan tertentu. Hal ini dapat mengurangi independensi dan objektivitas pemeriksaan, serta menghambat upaya untuk meningkatkan tata kelola BUMN. Ketiga, lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Tanpa pengawasan BPK, pengelolaan keuangan BUMN dapat menjadi kurang transparan. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap penggunaan dana negara. Akuntabilitas BUMN juga dapat melemah karena tidak ada lembaga independen yang secara rutin memeriksa dan menilai kinerja keuangan mereka. Kerugian BUMN yang tidak diungkap oleh KAP yang memeriksanya jadi salah satu contoh indikasi lemahnya transparansi dan akuntabilitas itu. Keempat, risiko kerugian negara. Pemeriksaan kinerja berperan penting dalam mendeteksi potensi kerugian negara akibat inefisiensi, pemborosan, atau penyalahgunaan wewenang. Tanpa pemeriksaan kinerja, risiko kerugian negara dapat meningkat. Kelima, berkurangnya independensi BPK. Pembatasan yang diatur dalam Pasal 71 UBUMN dapat mengurangi peran dan independensi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara. Penggunaan KAP untuk menggantikan peran BPK dalam pemeriksaan justru bisa menimbulkan masalah baru. Secara keseluruhan, pembatasan pemeriksaan BUMN dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan meningkatkan risiko kerugian negara. Sejumlah perubahan pada UBUMN perlu dilakukan. Perubahan yang diusulkan berkaitan dengan status BUMN, baik terkait dengan keuangan negara dan status hukum, dan pemeriksaan eksternal oleh BPK. Pertama, UU BUMN harus menjadikan pertimbangan atau merujuk kembali pada UU Keuangan Negara yang menyatakan bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN adalah bagian dari keuangan negara karena adanya aliran modal yang berasal dari APBN secara langsung. Namun demikian, perlu juga dijelaskan bahwa anak BUMN yang modalnya tidak berasal dari APBN bukan termasuk keuangan negara. Penetapan status BUMN sebagai bagian keuangan negara tidak berhubungan dengan prinsip Business Judgment Rules, karena BUMN pada esensinya adalah bisnis yang mencari keuntungan melalui penyediaan barang dan jasa publik. Keuangan negara tidak perlu dipertentangkan dengan Business Judgment Rules. Dengan kata lain, BUMN tetap termasuk keuangan negara meskipun menggunakan prinsip Business Judgment Rules. Kedua, UU BUMN harus mengubah status BUMN sebagai badan hukum campuran antara privat dan publik untuk BUMN yang mendapat modal langsung dari APBN. Sebuah BUMN baru bisa dikatakan berbadan hukum privat saja apabila merupakan perusahaan anak perusahaan BUMN yang tidak mendapat modal secara langsung dari APBN. Penetapan status badan hukum campuran itu disebabkan adanya dua kelompok besar BUMN yang ada, yaitu BUMN berbentuk perseroan atau PT yang sudah terdaftar di pasar modal dan BUMN berbentuk perusahaan umum atau PERUM yang keseluruhan modalnya berasal dari negara. Ketiga, UU BUMN harus memberikan kewenangan kepada BPK untuk melaksanakan semua jenis pemeriksaan kepada BUMN sesuai amanat UU Keuangan Negara dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lalu, untuk melakukan kewenangan pemeriksaannya, BPK tidak perlu mendapat persetujuan dan izin dari DPR karena BPK bersifat bebas dan mandiri seperti diatur dalam UU BPK. Keempat, UU BUMN perlu mengatur pemeriksaan gabungan atau joint audit antara BPK dan KAP karena sifat BUMN yang berbadan hukum campuran privat dan publik. Sepanjang ada aliran modal dari negara, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Namun sejak BUMN memperoleh tambahan modal dari sektor swasta, BPK dan KAP perlu bergabung untuk melakukan pemeriksaan. Sebagai contoh,
Dalam pemeriksaan keuangan, BPK dapat menunjuk KAP untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Namun demikian, pada saat yang sama, BPK juga perlu melakukan PDTT untuk mendukung asersi dalam pemeriksaan keuangan oleh KAP. Perdebatan mengenai status BUMN dalam kerangka keuangan negara dan kewenangan pemeriksaan BPK akhirnya mencapai titik krusial. UU Nomor 1 Tahun 2025 yang awalnya diharapkan membawa angin segar bagi efisiensi dan tata kelola BUMN justru memicu polemik yang mendalam. Ketidakselarasan dengan UU Keuangan Negara dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta inkonsistensi internal dalam UU BUMN itu sendiri telah menciptakan celah yang mengancam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMN. Perspektif ini mengusulkan agar pemerintah dan DPR menyadari urgensi untuk melakukan perubahan mendasar. Amandemen UU BUMN pun perlu digulirkan dengan semangat untuk mengembalikan BUMN pada hakikatnya sebagai bagian dari keuangan negara sekaligus menjaga independensi BPK dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Perubahan yang dilakukan tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi menyentuh akar permasalahan. Status BUMN sebagai badan hukum campuran yang mengakui adanya perpaduan antara aspek privat dan publik menjadi landasan baru yang kokoh. Kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan komprehensif, termasuk pemeriksaan kinerja, dikembalikan sepenuhnya tanpa perlu menunggu persetujuan dari pihak manapun. Pemeriksaan gabungan joint audit antara BPK dan KAP juga diatur secara jelas sebagai bentuk sinergi untuk memastikan setiap aspek keuangan BUMN diperiksa secara teliti dan mendalam. Langkah ini sekaligus menjawab kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul jika hanya KAP yang dilibatkan. Lebih dari sekadar perubahan regulasi, amandemen ini menjadi simbol komitmen negara untuk menjaga amanah rakyat. BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Dengan pengawasan yang kuat dan transparan, diharapkan BUMN dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Masa depan BUMN perlu berada di jalur yang lebih jelas. Tantangan tentu masih ada, tetapi dengan fondasi yang kokoh dan semangat untuk terus berbenah, BUMN diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang handal dan terpercaya. Bagaimana menurut Anda?